Habib, bagaimana hukum azimat atau jimat dan wifik dalam Islam, dan apa fadilahnya menziarahi orang-orang soleh? Ya, jadi begini, azimat itu ya, asalkan dibuat oleh seorang yang mengerti, ya. Mengerti di sini bukan harus mengerti dengan tahu dengan artinya, itu maksudnya. Tahu dengan sumbernya dari mana. Jadi jangan asal-asalan begitu dia dengar langsung tulis, bukan. Nah, tapi dia tahu sumbernya dari mana, artinya itu apa. Nah, kemudian dia itu meyakini bahwasanya zimat itu adalah sebuah wasilah saja, media saja, tapi yang menggerakkan semuanya, yang memberikan kemanfaatan semuanya, yang mencegah sesuatu dari sesuatu yang tidak kita kehendaki, semuanya itu adalah Allah. Nah, kalau bisa seperti itu, maka silahkan, nggak jadi masalah gitu ya. Karena Nabi SAW juga menulis seperti apa Abu Dujana itu, ruqyah dan sebagainya, itu ada dalam hadis. Nabi SAW pernah memberikan sebuah tulisan Al-Quran dan sebagainya, lalu dibawa oleh seorang anak kecil. Nah, itu diperbolehkan dalam agama. Nah, yang penting sekali lagi, ya, jadi tulisannya itu jelas, artinya itu diketahui, ya. Kemudian bukan sembarangan orang yang memberikannya. Nah, yang ketiga, kita harus tahu sumbernya di mana, gitu loh. Jadi jangan asal-asalan begitu saja kita langsung mengambilnya dan sebagainya. Dan yang keempat, kita harus meyakini bahwasanya ini cuma wasilah saja, sebab saja, karena Allah Ta'ala sudah menegaskan waja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Ini cuma sebab saja. Nabi kita Muhammad SAW itu bisa melaksanakan semuanya, tapi Nabi SAW bertasabub. Nah, ini antara sebab itu seperti itu. Jadi nggak ada kita sampai mengatakan bahwa azimah itu syirik dan sebagainya. Tidak. Nah, jadi karena itu juga ada di dalam Islam itu ada gitu. Nah, jadi jangan langsung kita itu mengatakan wah ini azimah, ini syirik dan sebagainya. Jangan. Lihat dulu siapa yang memberikan, lihat isinya apa. Itu kan isinya Al-Quran, zikir dan sebagainya gitu ya. Nah, kecuali kalau memang kita nggak ngerti apa isinya, bahasa Ibrani atau bahasa Kejawen dan sebagainya, itu jangan kita ikuti. Makanya kalau datang untuk meminta hiris, ya, minta ruqyah, itu datang kepada seorang ustadz, ya, seorang habib, seorang tabib, jangan datang ke dukun. Gitu. Oh, datang dukun itu salah, itu syirik itu yang dikatakan selama 40 hari tidak akan diterima sholatnya. Kalau kita itu datang kepada orang semacam itu. Kemudian apa faedahnya kita itu mendekat atau berziarah kepada orang yang soleh? Nah, jadi besar sekali faedahnya. Di antaranya adalah yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Al-mar'u ala dini khalili. Setiap orang itu tergantung kepada agama siapa teman dekatnya. Anil mar'i la tas'alhu wasal an qarinihi. Tentang seorang jangan pernah ditanyakan bagaimana dia, tapi tanya siapa teman-temannya. Kenapa? Teman-temannya itulah yang mengaruhi. Lingkungannya itu yang akan membentuk watak dan tabiatnya. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya seseorang itu harus tahu dengan siapa dia itu berkumpul, dengan siapa dia itu duduk. Nah, gitu. Nah, kalau dia itu sering datang berziarah pada orang soleh, dan itu menjadi sebab utama, ya, sebab utama, asas yang paling tangguh, pokok yang paling kuat untuk menjadi seseorang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, dan kebanyakan para wali dan para soleh itu seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, pengarang kitab Ratib Haddad, pengarang Wirdul Latif, rahimallahu rahmatul abrar, waradiyallahu anhu, dan alhamdulillah silsilah ilmiah kita dan keilmuan kita itu juga bersambung kepada Abdullah Haddad Syekh Ratib. Semoga yang mendengar ini juga semuanya baik live maupun relay mendapatkan sanad keilmuan itu sampai kepada Abdullah Haddad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di mana beliau katakan bahwasanya manilna tidak kami dapatkan minan nafahat wal imdadat, daripada pemberian Allah, anugerah Allah, semuanya itu illa bi ziyarati sholihin was sholihat. Tidak pernah kita dengar ada orang soleh di sana, kita datang. Kemudian kita minta doa kepadanya. Kita datang. Kemudian kita belajar kepadanya. Kita datang. Kemudian kita bertagarrub kepadanya. Nah, itu adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW.
Karena apa? Mereka itu wasilah kita untuk kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ada seorang Habib bernama Habib Ali Al-Bahar, ya tidak salah ya. Diceritakan di kitab Kunuz Sa'adah, yaitu kumpulan daripada kata-kata ucapan Habib Ali Habsyi Syaibul Maulid, di mana beliau menyebutkan bahwasanya beliau ini salah satu daripada seorang yang berjumpa langsung dengan Nabi SAW, bukan dalam keadaan tidurnya, tapi dalam keadaan yaqadah, dalam keadaan terjaga. Dan itu mungkin ya, karena sesuatu yang bisa menjadi mukjizat, bisa menjadi karomah bagi seorang wali. Dan ruhnya Nabi SAW itu tamla'ul kauna kullah. Yang mati itu ada jasadnya, tapi ruhnya itu masih ada. Dan itu oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa, fa inna syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidurnya, maka dia itu melihat sesuatu yang nyata, karena setan itu tidak akan menyerupai aku. Nah, maka beliau berkata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hadisni bi hadisin laisa baini wa bainak wasitah." Wahai Rasul, berikan aku hadis yang antara aku denganmu tidak ada wasitohnya. Jadi setiap hadis itu kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, akan begitu an sampai kepada Nabi SAW. Nah, ini dia minta hadis yang langsung dari Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, "Uhaditsuka an salasin." Aku beritahukan kamu 3 hal. Yang pertama, tasbih ya, tasbih itu. Mana tasbih? Nah, selama tasbih itu kita pakai ya, kita ada di tangan kita, walaupun kita tidak menggunakannya untuk berzikir ya, itu kita terhitung sebagai orang yang berzikir pada Allah Ta'ala. Terus kopi, nah ini kopi nih, nah, kopi. Kalau kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Selama bau kopi itu ada di mulutnya, selama itu pula malaikat itu memintakan ampun untuknya sampai hilang bau kopi dari mulutnya. Oleh karenanya banyak daripada aulia itu senang kopi, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kamu datang kepada seorang soleh, kepada seorang wali, walaupun dalam waktu yang singkat, seperti orang yang memerah susu. Kan memerah susu nggak lama. Karena susunya itu habis setelah diperah kan. Nah, jadi dari mulai perah pertama kali sampai habis itu susunya, itu kan waktu yang singkat ya. Nah, kalau semua kamu datang pada orang soleh, dalam waktu yang sangat singkat, seperti singkatnya memerah susu, itu katanya lebih afdol daripada kita itu beribadah sampai terpatah-patah badan kita, saking capeknya kita itu melaksanakan ibadah. Artinya apa? Cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nafasnya itulah yang dimasukkan. La faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Jadi satu orang faqih saja itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Nah, sebagaimana diceritakan oleh seorang wali, dia itu melihat seorang setan mau masuk ke masjid, tapi dia itu nunggu di pintu masjid. Ditanyakan, "Ngapain kamu di sini?" Gitu. Nah, hanya dijawab oleh setan itu, "Ya, aku ini sebetulnya mau masuk ke masjid, mau ganggu orang yang sholat itu. Tapi di samping itu ada orang yang tidur." Nah, orang yang tidur itu yang mencegahku untuk mendekat kepada orang yang sholat. Siapa yang tidur itu? Yang tidur itu adalah seorang alim, seorang yang soleh. Kalau aku mendekat, nafasnya itu akan bisa membakar aku. Nah, jadi di antara yang kita dapatkan, yang kedua, dengan kita itu datang kepada orang soleh, maka kita itu bisa mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka itu adalah manusia yang penuh dengan keberkahan, warisnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, ulama, para solihin, para aulia, ya, itu mereka itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada. Bukan nggak ada. Kenapa? Nabi sendiri yang menyampaikan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau seumpama kita itu ingin mendapatkan doanya Nabi, datang pada ulama, minta doa kepada ulama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Nabi, datang pada ulama, cari keberkahan itu. Kalau kita ingin menyenangkan Nabi, senangkan ulama, bahagiakan ulama, bantu ulama. Nah, jadi seperti itu. Oleh karenanya dalam kehidupan ini ya, harus kita mempunyai backingan, sesuatu andalan gitu. Nah, walaupun satu orang alim, kita pegang. Nah, untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai sasaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi biarkan apapun yang diperlukan kita siapkan. Nah, itu insya Allah menjadi sebab insya Allah kita di akhirat, di dunia itu mendapatkan keberkahan, di akhirat kita mendapatkan keselamatan. Sebagaimana disebutkan Abdullah Mubarak ya, semoga kita menjadi seperti beliau ya. Bagaimana Abdullah Mubarak ini adalah seorang yang alim, tapi dia juga seorang konglomerat.
Nah, bahkan satu harinya itu pemasukannya 1.000 dinar, padahal kewajiban zakat itu cuma 20 dinar. Tapi subhanallah nggak pernah kena zakat dia. Kenapa? Uangnya itu keluar terus. Nggak pernah sampai nisab. Dan di antara yang dilakukannya untuk ulama yang hidup di Baghdad semuanya ditanggung. Dari mulai makannya, rumahnya, kendaraannya, untuk tamunya semua ditanggung. Sekitar 200 ulama. Nah ini kan luar biasa gitu. Dan dia sudah pernah menghajikan Nabi SAW sebanyak 200 kali haji, 1.000 kali haji untuk Nabi Muhammad. Dan nggak mungkin kan dia itu melaksanakan semuanya, karena nggak mungkin umurnya 1.000 tahun, karena haji kan setahun sekali. Nah, tapi dia lakukannya itu, kenapa? Karena dia itu menyewa seseorang untuk menghajikan dan dihadiahkan pahala hajinya itu untuk Nabi Muhammad SAW. Dan dia sudah melaksanakannya dengan dirinya sendiri 25 kali untuk Nabi Muhammad. Dan dia menyewa selebihnya. Berarti berapa? 975 kali menyewa seseorang dan dihadiahkan pahala hajinya untuk Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa kali kita itu mengumrahkan Nabi Muhammad? Sudah berapa kali kita membahagiakan Nabi Muhammad? Coba lihat bagaimana beliau. Dan di antara manaqibnya beliau itu 1 tahun dia itu beribadah haji, 1 tahun dia itu berjihad fisabilillah. Sampai ketika pada tahun dia itu berangkat untuk beribadah haji, subhanallah dia itu melihat seorang syarifah, cucunya Nabi SAW. Ya, yang dia itu sedang mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Karena dia itu tampak dari pakaiannya itu seorang muslimah, maka ditegur. Apa yang kamu lakukan? Kamu telah mengambil daging daripada seekor bangkai yang dibuang. Kenapa kau lakukan ini? Maka dijawab, iya, bagi kamu ini haram. Tapi bagiku ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa demikian? Iya, karena aku adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suamiku. Sementara aku mempunyai anak perempuan banyak. Kami sudah tidak makan lebih daripada 3 hari. Ini bagi kami halal. Dan bagi kamu ini adalah haram. Maka melihat semacam itu terenyuh hatinya. Ini adalah seorang syarifah cucu Nabi, tapi untuk makan saja sehari-hari susah. Maka yang sedia kala dia bekalnya itu untuk berangkat perjalanan dari Baghdad ke Makkah itu semuanya diberikan. Ambillah harta ini dan gunakan untuk menghidupi anak-anakmu. Subhanallah. Setelah dia balik ke Baghdad, yang lainnya suruh berangkat terus untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka itu kembali daripada ibadah haji, maka disunahkan di dalam Islam untuk kita itu datang kepada mereka untuk minta doa, bukan minta hadiah. Ya, karena doanya mereka itu dikabulkan selama 40 hari itu masih sama malaikatnya katanya. Maka dia itu datang. Tapi herannya setiap dia itu minta doa, mereka juga minta doa padanya. Akhirnya ditanya, loh saya kan gak haji. Gimana kamu bilang gak haji? Kan kamu yang kasih minum aku. Kan kamu yang naikkan aku ke kuda. Kan kamu, semuanya ada bukti-buktinya. Heran dia bingung. Kok bisa begitu sih? Padahal aku gak haji. Subhanallah, pada malam harinya dia bermimpi Nabi SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu heran? Kamu bingung dengan apa yang mereka katakan dan mereka tunjukkan kepada engkau daripada bukti-bukti yang mereka punya? Iya. Padahal aku tidak haji Rasulullah. Kamu ingat enggak? Salah satu cucuku yang kau sodakokan hartamu kepadanya? Iya. Berkat yang kamu lakukan dan menyenangkan cucuku itu dan berkat sedekahmu itu, maka Allah menciptakan seorang malaikat yang akan menghajikan untukmu dari mulai tahun ini sampai hari kiamat nanti. Nah, itu kan luar biasa. Berkatnya apa? Berkat sedekah, berkat perhatian pada syarifah, para cucu Nabi SAW. Nah, yang semacam ini yang kita harus andalkan. Pegang. Kalau kita mampu, kita punya uang, pegang satu-satu orang alim. Kita tanggung rumahnya, kita tanggung rezekinya, kita tanggung hartanya. Apalagi dia itu mau bikin pesantren, dia mau bikin masjid sebagainya. Nah, kita dukung. Nah, kenapa? Nah, ini bisa jadi andalan kita nanti. Nah, oleh karena itu, ayo kita itu mendekat kepada orang soleh, mendekat kepada orang alim.